Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, terus kita lanjutkan kajian membangun personality ini agar kita bisa menjadi manusia yang memiliki personality yang tangguh dan mumpuni, yang bisa menghindar dari pengaruh negatif yang datang dari dalam diri kita maupun yang datang dari luar. Masih di surat yang sama, kita ketemu lagi dengan lafaz nafs ya. Ternyata nafs ini panjang sekali ya ceritanya, begitu banyak derivasi lafaz nafs ini Allah urai di dalam Al-Quran dengan berbagai macam fenomena. Di surat Yunus ayat 54, sahabat boleh dibuka surat Yunus ayat 54. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna likulli nafsi zolamat ma fi ardi laftadat bih wasarrun nadamah lamma ra'awul azab wa qudiya bainahum bil qis wa hum la yuzlamun. Kalau saja pada setiap nafs yang ada di bumi ini ya, apa yang ada di bumi itu jadi kekayaannya ya, apa yang ada di bumi itu jadi kekayaannya gitu kan, kezalimannya tak tertebus, sama dengan jangan berbuat zolim, karena ketika sekali manusia berbuat zolim itu tidak akan tertebus dengan materi. Nah, ngerti kan? Jadi ketika nafs itu sudah terzolimi ya, seluruh kekayaan yang ada di bumi itu tidak akan bisa menebus ya. Tidak akan tertebus dengan materi, dengan apa dan siapapun. Berarti kalaupun sudah tahu, tetap tak bisa tertebus ya. Coba kalau kita cek diri kita pribadi masing-masing. Ketika kita pernah berbuat sesuatu kealfaan, itu secara sir ada penyesakan yang terjadi ya. Tidak dimanifestasikannya atau dicari tebusannya yang lain, tak bisa materi ya, karena bukan substansial. Jadi Allah tahu bahwasannya ada penyesalan, itu sudah dikode Allah. Berarti fitnah kita sudah terjadi, tapi kenapa tak ditindaklanjuti begitu? Jadi kodonya Allah itu pada penyesalan, bukan pada zolim. Akhirnya tak perlu ada kata-kata menyesal, karena kita pakai al-haq. Jangan merasa bangga dengan penyesalan tanpa poloha. Gitu. Ketika kita berbuat suatu kealpaan, maka tebuslah dengan al-haq, bukan ditebus dengan penyesalan. Jadi nggak perlu menyesal. Yang perlu itu adalah follow up. Penyesalan tanpa follow up.
itu nggak ada gunanya. Gitu. Itu nggak ada gunanya. Jadi kata zalim di sini sudah bermakna kejam ya sebenarnya. Jahat secara eksistensial. Jadi zalim di sini bermakna kejam, jahat secara eksistensial. Timbul penyesalan. Terindikasilah azab pada saat itu. Nah, jadi qada Allah tetap qistun. Qistun itu artinya proporsional. Mungkin penyesalan orang ini terlalu besar, tapi perbuatannya yang terlalu kecil. Ya, atau sebaliknya, penyebab penyesalannya kecil, tapi perbuatannya yang besar. Nah, jadi walaupun penyesalannya kecil, itu sudah ada fitrah di sana. Dia sudah melihat eskatologi. Itu yang qada. Tidak adil hidup ini kalau ada orang yang berbuat zalim pada kita secara sir, ya. Kalau tidak ada qadin bil qistun, tidak adil. Jadi atau tidak adil kalau ada perbuatan baik yang secara sir tanpa ada qadin bil qistun. Nah, itu kalau bicara bab qadin ya. Jadi untuk menindaklanjuti harus dengan mengadakan transformasi ya. Tobat itu transformasi. Artinya nafs yang dirusaknya ya harus diperbaiki, bukan ditebus. Kesalahan itu harus diperbaiki. Karena setiap kesalahan yang kita buat itu ada yang rusak. Berarti diri kita rusak. Makanya harus diperbaiki. Nah, kalau ditebus, ya, hartanya yang diberikan kepada orang lain. Tapi dirinya, tanda tanya. Banyak orang yang menebus kesalahan dengan barang mereknya, ngasih. Itu kan buat orang. Buat kitanya mana? Gitu. Jadi diri kita yang harus dirubah itu. Nah, jadi ada dalam kaji sufi, ya, itu halus itu benar juga ya. Uangnya sudah tak ada. Dia punya stok beras. Tiba-tiba kita pinjam. Dia tidak memberikannya. Jadi yang disebut dengan pinjam itu apa? Karena waktu mengembalikan harusnya itu lagi. Karena meminjam sesuatu tak mungkin kita kembalikan, ya bagus minta aja. Ya, gitu. Kalau kita minjam beras misalnya, ya harus beras itu lagi. Kalau harus beras seperti itu ya. Harus dengan beda yang sama. Jadi mending minta, ya nanti dikasihkan lagi, gitu. Nah, jadi kesimpulannya, zalim ampus hanya bisa jadi penyesalan yang tak tertebus oleh apa dan siapapun. Karena ketika kita melakukan zalim ampus, yang harus kita lakukan itu bukan menyesal, tapi memperbaiki atau melakukan transformasi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.